Baik, Bapak lihat tadi kamu sedang bermain game ya pada saat pelajaran matematika. Mengapa hal itu bisa terjadi? Iya Pak, maaf. Tadi saya merasa bosan saat jam pelajaran matematika. Dan untuk mengusir kebosanan itu, saya bermain game. Apa ada alasan lain kenapa kok kamu main game pada saat pelajaran? Saya sebenarnya juga tidak bermaksud untuk bermain game Pak, tapi apa? saya diajak mabar Pak oleh teman kelas sebelah yang sedang emosi Pak. Gitu. Apa kamu tahu sejak kamu bermain game itu sampai sekarang, kamu kan ini termasuk dalam hal pembuatan masalah sekarang. Iya Pak, saya tahu. Baik, Bapak panggil kamu ke sini bukan untuk Bapak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Cuma Bapak di sini pengen mencari penyelesaian yang baik supaya kamu tidak melakukan hal itu lagi, supaya kamu fokus ke pembelajaran, tidak bermain game, apalagi sampai mabar dengan teman di kelas lain. Kamu pasti seru ya main game, sehingga kamu bisa enjoy pada waktu permainan dan bisa melupakan stres yang pada waktu pelajaran matematika. Iya Pak, benar. Gitu. Ya Bapak bisa lihat tadi kamu merasa senang, kamu merasa enjoy, kamu melakukannya sampai kamu tidak merasa bosan lagi, sampai kamu lakukan tapi hal itu kamu tahu hal itu bisa merugikan orang lain. Iya. Hal itu dapat merugikan kamu sendiri, merugikan teman-teman kamu yang ada di kelas. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena biasanya jam sekarang kita masih belajar, kamu sudah mengganggu, yaitu dengan membuat permasalahan, yaitu bermain game pada saat pelajaran. Ya, sehingga mereka merasa terganggu, pelajaran mereka bisa terganggu juga. Biasanya sudah sampai materi sekarang terbengkalai karena kasus ini. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan dulu pada waktu awal dimulai pembelajaran. Apa kamu masih kesepakatan kelas kita yang kita buat? Kita harus saling menghormati. Ya betul, kamu pastikan masih ingat tentang kesepakatan itu. Nah sekarang kita kembali pada saat kamu main game tadi. Apa ketika kamu bermain game, kamu sudah bisa menghormati orang lain atau teman-teman dalam kelasnya kamu? Saya rasa tidak. Tapi kenapa kamu mendapatkan rasa senang pada waktu bermain game itu? Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain? Seperti itu. Bagaimana menurut kamu? Iya Pak, saya akan meminta maaf kepada Bapak Pedro dan juga teman sekelas, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, permohonan maaf kamu Bapak terima, asal kamu bisa berjanji kamu tidak akan melakukan hal itu lagi dan tidak bermain game pada saat pembelajaran lagi, karena bermain game itu bisa menghilangkan konsentrasi pada waktu pembelajaran. Ya, iya, bisa berjanji? Iya Pak, saya berjanji. Baik, tidak apa-apa, silakan untuk kembali ke kelas dan asal jangan diulangi lagi ya. Iya Pak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Noval Ferdiansah dari kelas 11 MIPA 6. Perasaan saya setelah Bapak Badrul melakukan pelaksanaan praktik segitiga restitusi, perasaan saya sangat lega. Karena ketika Pak Badrul mengetahui saya bermain game pada saat jam pelajaran, Pak Badrul sama sekali tidak memarahi saya. Bahkan Pak Badrul memberikan nasihat kepada saya. Saya sangat senang sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reza, Iya Pak. kamu tahu kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Enggak tahu Pak. Ya, kejadian hari ini yang ada di kelas, pada saat ada ulangan, kamu berusaha untuk mencontek dan bekerja sama dengan teman sekelas kamu. Apakah benar? Iya Pak, betul Pak. Ya, sebenarnya kamu bukan orang satu-satunya yang membuat kesalahan ini. Bahkan sudah banyak orang yang pernah melakukan seperti ini. Namun hal ini bukan hal yang baik untuk dilakukan. Kenapa? Satu, dalam hal mencontek itu merupakan hal yang tidak jujur atau hal yang tidak baik untuk kamu lakukan.
Dimana kalau kamu memang pengen belajar atau pengen ulangan, kamu harusnya belajar, yaitu dengan cara kamu tekun pada waktu pelajaran, biarnya bertanya, dan tidak harus kamu harus mencontek, apalagi bekerja sama dengan teman-teman di kelasnya kamu. Nah, sekarang Bapak tanya sama kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Karena saya ingin mendapatkan nilai yang tinggi dan tidak intermedi, Pak. Oh gitu. Jadi alasannya kamu sekarang hanya untuk mendapatkan nilai tinggi dan tidak remedi seperti itu. Ya, betul. Kamu tadi sampai lihat HP. Ya Pak, sudah ada. Ya. Untuk apakah kamu masih ingat kesepakatan kelas yang kita buat selama pada Nah, sementara kan kita sudah punya kesepakatan dalam kelas. Kesepakatan kita di mana pada waktu awal pelajaran dimulai, kita kan sudah membuat sebuah kesepakatan yang mana kesepakatan itu sudah kita sepakati bersama. Apakah kamu masih ingat tentang etika atau larangan ketika ada ulangan sekolah atau ulangan harian? Masih ingat Pak, yang pertama Ya. belajar sebelum ulangan, Ah. yang kedua dilarang mencontek saat ujian, dan yang terakhir tidak boleh bekerja sama, Pak. Ya, itu kan kesepakatan kita kan? Ya. Nah, tapi kenapa kamu melanggar? Karena Pasti karena kamu pengen dapat nilai tinggi tadi kan? Iya, Pak. Dan pengen kamu melebihi dari teman-teman yang lain kan? Iya, Pak. Nah, sekarang Bapak tanya, apakah apa cita-cita kamu dulu waktu pembelajaran baru dimulai? cita-cita saya ingin jadi seorang guru, Pak. Berarti pengen jadi seorang guru. Nah, jadi guru kan berarti kan di buku dan ditiru kan ya? Betul. Nah, kalau pengen jadi guru, kita harus bisa berusaha dengan sekuat tenaga dengan hasil jerih payah kita sendiri. Di mana kita harus belajar, tidak pas karena harus mencontek atau menyontoh punya temannya. Jadi hal yang buruk seperti itu atau hal yang tidak jujur itu jangan kamu lakukan lagi. Karena apa? Nanti suatu saat di kemudian hari pasti kamu akan terkendala gara-gara menyontek itu. Apalagi kamu punya cita-cita jadi seorang guru. Nah, jadi kedepannya Bapak harap kamu bisa berubah. Dan kamu bisa mengikuti kesepakatan yang sudah kita sepakati pada waktu awal pelajaran dulu. Ya, bagaimana? Bisa kamu berjanji kepada Bapak untuk tidak melakukannya lagi? Bisa, Pak, bisa. Ya udah, sekarang kamu boleh pergi. Udah Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Reza Ilmi dari kelas 11 IPS 1. Pada saat saya setelah diajar Bapak Bedrul melaksanakan praktik segitiga reduksi, perasaan saya sangat lega karena ketika Pak Bedrul mengetahui saya mencontek saat ujian penilaian harian berlangsung dan bekerja sama dengan teman, Pak Bedrul tidak memarahi saya. Bahkan Pak Bedrul memberikan nasihat kepada saya. Saya sangat senang sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.